Siapa sih yang nggak mau dapat uang jutaan rupiah, bisa kerja dari mana aja dan kapan aja? Kemarin tuh sempat viral banget di internet, terutama di TikTok, mengenai yang namanya remote working. Nah, sebenarnya remote working itu apa? Gimana caranya? Dan apa aja sih ide-ide pekerjaan yang bisa dikerjakan secara remote? Entah kalian sebagai mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga. Aku akan coba bahas di video kali ini tanpa babi bu lagi. Kalau misalnya kalian tertarik dengan remote working ini ya, remote ini. Oke, buat yang belum tahu, sebenarnya remote working itu apa gitu ya. Nah, kalau aku baca, ini tuh sebenarnya artinya adalah model perjanjian kerja di mana karyawannya itu bisa memperoleh fleksibilitas dalam bekerja, baik dari segi waktu maupun dari segi tempat bekerja. Nah, kalau aku pengalaman sendiri, udah 3-4 tahun belakangan kayaknya aku kerja secara remote dari kota-kota yang berbeda, barengan sama tim aku maupun barengan sama klien. Dan aku pengen kalian juga bisa dapat kesempatan yang sama. So, ada 5 steps yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalian harus tahu kenapa sih kalian pengen remote working. Apakah karena fleksibilitas waktunya, tempatnya, karena gajinya, karena kalian pengen mengasah skill kalian di bidang-bidang tertentu sebelum menekuni skill tersebut secara full time. Langkah kedua, coba selalu update your resume. Skill-skill yang pengen kalian tonjolkan dan juga memang kalian miliki gitu. Jangan sampai oversell skill yang sebenarnya kalian belum bisa kuasai. Remote working itu menurut aku adalah basisnya sangat kepercayaan. Jangan sampai kehilangan kepercayaan klien pertama kalian karena susah gitu untuk dapat klien-klien berikutnya. Update. Tiga, kalau dari aku adalah sambil kalian nyari kerja, jangan lupa upgrade your technology. Kerja remote itu juga butuh teknologi yang benar-benar bisa jadi support system kalian. Misalnya laptop atau komputernya, atau handphonenya, atau kamera untuk online meetingnya, ruang kerja yang lebih nyaman, dan juga bisa coba lebih update lagi dengan beberapa platform project management atau team management, Trello, Notion, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek aja tutorialnya di sini gitu. Aku sempat bahas. Langkah keempat, langsung aja. Nah, beberapa platform online yang aku tahu dan udah tim aku coba untuk coba cari-cari project kerja remote. Misalnya Fiverr, Upwork, Freelancer, Fastwork, LinkedIn. Sangat banyak lowongan-lowongan pekerjaan berdasarkan bidang tertentu, kategori tertentu, skill specialization tertentu. Kelima, harus paham harga kalian itu sebenarnya berapa dan kalian harus belajar untuk negosiasi. Price range kalian itu berapa? Salary expectation kalian berapa? Rate card kalian itu apakah sudah ada atau belum dokumennya? Aku sempat juga sih bikin tutorial detail gimana caranya aku bikin rate card sebagai freelancer, content creator, dan beberapa skill yang lain. Kalian bisa cek template-nya juga di situ. Beberapa ide-ide pekerjaan yang bisa kalian lakukan secara remote. Kita cek lowongannya berdasarkan bidang dan kategori pekerjaannya. Aku udah pisah-pisahin buat kalian di sini. Bidang yang pertama yakni pastinya bidang bisnis. Misalnya nih, dari kategori administratif kalian bisa satu menjadi seorang virtual assistant, atau kedua kalian juga bisa jadi seorang project manager yang dikerjakan secara online gitu. Aku kebetulan lagi cari juga seorang virtual assistant yang bisa support aku ketika aku nanti mulai kuliah di pertengahan tahun 2024 ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk jadi virtual assistant, kalian bisa kirim resume atau CV kalian, portfolionya juga di email aku di bawah. Kerjaan virtual assistant itu sekarang banyak dicari karena ya makin banyak gitu orang-orang yang punya lebih dari satu pekerjaan dan akhirnya membutuhkan jasa seorang VA. Bisa mengatur kalender meeting atau mengelola email atau WhatsApp dengan klien, atau misalnya nginput data keuangan, note taking. Kalau misalnya kalian cocok nih di bidang administratif, ada bidang research. Cukup banyak juga ide pekerjaan yang bisa kalian masukin. Kayak satu, kalian bisa jadi seorang product researcher atau product surveyor. Terus kalian mencari responden dan juga mencari insight, feedback dari para responden tersebut. Atau misalnya menjadi seorang transcriptionist ya. Basically adalah seseorang yang mencoba merangkum audio recordings atau video recordings dari sebuah wawancara atau sebuah meeting yang nanti ditransformasikan datanya itu menjadi sebuah teks. Membantu banget sih buat orang yang sedang skripsi, atau juga perusahaan-perusahaan juga banyak melakukan riset juga. Pastinya peluang pekerjaan transcriptionist itu pasti akan sangat tetap dibutuhkan. Kalau tadi bidang bisnis, yang kedua aku mau ngomongin soal bidang grafik dan juga desain. Lagi naik daun banget ya beberapa tahun belakangan. Nah, dari segi branding, kalian bisa menjadi seorang logo designer untuk company-company baru atau mungkin channel-channel YouTube baru. Terus abis itu kedua, kalian juga bisa menjadi seorang book cover atau packaging designer juga. Pokoknya template-template yang ada di aplikasi kayak Canva dan lain sebagainya itu kalian explore. Terus habis itu kalian coba menawarkan jasa
bisa pakai template-template tersebut. Dari segi kategori illustration, pertama kalian bisa jadi seorang 3D designer, mungkin untuk arsitektur atau fashion, game, dan lain sebagainya. Kedua bisa bikin portrait, bikin karikatur. Terus ketiga kalian bisa menjadi seorang animator, entah untuk kartun, game, motion graphics. Wah, banyak banget sih kalau kalian bisa jadi animator tuh. Tiga, dari segi kategori editing, kalian bisa jadi seorang foto and video editor. Ini kayak paling rame sejagat raya ya, beberapa tahun belakangan sangat banyak dibutuhkan hingga detik ini. Kita harus bisa showcase our own skill. Ada portfolio apa, kalian ceritakan behind the scene, yang gimana kalian perjalanannya untuk bisa menciptakan portfolio editing atau karya desain tersebut. Apapun bidang dan kategorinya harus bisa jualan cuy ya. Bidang selanjutnya yakni bidang education dan juga consulting. Dari segi kategori education, kalian bisa menjadi seorang online tutor. Bikin course aja di platform e-course, itu sangat banyak banget. Lalu kalian bisa dapat passive income dari bikin video pembelajaran di sana. Atau kalian juga bisa ngajarin bahasa Inggris, ngajarin bahasa Korea, atau bahasa apapun yang kalian rasa kalian cukup jago gitu. Atau dari segi kategori consulting, kalian nggak cuma ngajarin, tapi di sini kalian membantu untuk menyelesaikan masalah klien. Kalian bisa jadi life coach. Kalian bisa menjadi scholarship mentor. Atau ketiga, kalian bisa menjadi financial planner. Keempat, kalian bisa menjadi legal and tax consultant. Kelima, kalian juga bisa menjadi marketing consultant. Banyak banget ya ternyata hal yang bisa dieksplor dari segi kategori consultant atau education juga. Jangan jiper, jangan ngerasa ilmu yang kalian punya tuh sekarang receh. Walaupun menurut kita ilmu kita tuh biasa aja, tapi bisa jadi itu hal baru untuk orang lain, dan orang lain bisa jadi membutuhkan itu gitu. Bidang yang keempat adalah bidang digital marketing. Ternyata cukup banyak ya kategorinya, cuan yang terkumpul berkutat di bidang ini tuh sekarang juga lagi banyak banget. Remote worker itu juga sangat banyak yang kerja berkutat di bidang ini. Aku pisah menjadi kategori search, social and analytic. Untuk search, kalian bisa menjadi seorang SEO atau SEM specialist. Ya basically ngebantu orang untuk ngiklanin website atau produk jasa mereka itu di Google atau di search engine. Di situ menjadi seorang ads manager atau performance manager untuk social media kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian tuh tipe orang yang suka ngulik, kalian suka trial and error, kalian suka eksperimen, menurut aku kategori search ini itu sangat cocok kayaknya buat kalian. Oke, sekarang bidang social. Nah, kalau kalian bukan anak yang terlalu ngulik kayak gitu, kalian mungkin lebih suka ke bidang yang kreatif. Kalian bisa jadi seorang content creator. Tinggal nemuin fokus platform kalian di mana, YouTube, apakah TikTok, apakah Instagram, apakah podcast, apakah LinkedIn. Terus habis itu tawarkan jasa bantu klien bikin konten di platform-platform tersebut gitu. Atau kalian juga bisa join afiliasi juga gitu. Aku lihat ada beberapa aplikasi kayak Melon dan lain sebagainya, itu kasih duit ya buat para kreatornya berdasarkan kuantitas video yang dia bikin. Kalian bisa explore juga kesempatan kayak gitu mungkin ya. Pokoknya yang penting, kalau kalian belum bisa nemuin pekerjaannya, bikin portfolio sebanyak mungkin. Edit day in my life video kalian dengan seniat mungkin. Dari bidang analitik, kalian bisa menjadi seorang digital marketing analyst. Itu ada loh yang literally ngeliatin analytics, ngolah datanya, narik datanya, ngebersihin datanya, dan akhirnya ngambil recommendation dari data-data yang sudah diolah tadi. Nah, sekarang masuk ke bidang selanjutnya adalah bidang writing and translation. Satu, kalian bisa jadi copywriter. Walaupun sebenarnya sekarang ada ChatGPT, tapi kalian jangan ragu, karena ujung-ujungnya orang tuh tetap butuh bikin script yang tetap autentik dan personalized, rasanya nggak kayak robot, engaging lah gitu untuk audience. Ini masih banyak banget yang cari ya. Kalau kalian jago dari kategori translation, kalian bisa menjadi translator, kalian bisa jadi proofreader. Wah, banyak banget. Oke, ini terakhir aja bonus bidang music and audio. Dari segi kategori narasi, kalian satu bisa menjadi seorang voice over professional. Ada teman aku yang kebetulan kerja di kategori bidang ini gitu. Literally provide suara untuk baca narasi skrip iklan, campaign klien, atau bisa menjadi seorang podcast or radio host, pembawa acara di podcast atau radio, atau di live juga, live e-commerce, TikTok dan lain sebagainya. Itu kan butuh host, butuh pembawa acara. Nah, kalian bisa kerja secara remote juga kemungkinan ya. Atau mungkin yang terakhir, kalian bisa di kategori creation. Kalian bisa bikin intro jingle buat YouTube orang, buat produk orang, company orang yang baru. Atau kalian bisa jadi songwriter,
atau jadi DJ, atau jadi mixer. Sebenarnya tuh sangat banyak ya ide-ide pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote. Terima kasih, jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!